tetap melayani Tuhan. Masih ada jiwa-jiwa yang dilayani. Ya, saya harus tetap bersetia kepada Tuhan. Dan selalu ketika saya mengalami kesukaran dan kesulitan, diingatkan kembali di masa-masa kecil saya. Ya, bagaimana Tuhan itu menolong kami hingga hari ini. Kesukaran dan kesulitan, susah, ya, susah kadang nggak makan, ya, kadang-kadang tidak mengalami namanya seperti orang yang jajan ke sekolah dan lain sebagainya. Kalau menderita, saya rasa saya menderita sekali waktu kecil, tetapi saya melihat orang tua, bapak saya, mama saya, setiap hari mereka selalu berdoa. Dan orang tua saya, khususnya yang papi saya yang sudah berangkat, yang sudah Tuhan panggil umur 76 tahun, ya, dia luar biasa kuatnya dia berdoa. Kalau kita cari dia di kamar pasti nggak ada, pasti dia di gereja lagi berdoa. Dia berlutut sampai jidat gini sampai ke lantai begitu, ya. Sungguh-sungguh dia berdoa. Dan kalau sekarang, ya, saya selalu kalau kumpul dengan saudara-saudara saya bilang begini, jangan kalian sangka kalau kita diberkati Tuhan sekarang ini kita bisa makan 3 kali sehari, makan mungkin lebih, saya bilang bisa ke sana, bisa menikmati berkat Tuhan. Ada doa-doa yang bisa memanjatkan orang tua kita kepada kita. Jadi saudara kekasih, sampai sekarang ini saya selalu berkata, kalau bukan karena doa orang tua mungkin saya sudah mundur, ya, saya sudah mundur. Tapi karena ada doa-doa orang tua, makanya mama saya sering bilang begini, aduh udah umur 77 tahun, aku udah banyak kali bonus. Saya bilang, maaf, saya masih butuh doa mama sama saya. Karena apa? Saya percaya doa itulah yang memberikan kekuatan. Saudara, sebenarnya saya bukan mau membawa ini tadinya, tapi saya terpikir, apa ya Tuhan, beberapa saat saya sediakan khotbah ada 2. Memang saya kalau khotbah begitu langsung 2, tapi saya dari tadi, yang mana lah Tuhan yang mau saya bagi? Oh, ternyata inilah. Kuasa doa itu nyata dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan, imani, ya, pasti Tuhan akan tolong kita. Ada contoh-contoh di dalam firman Tuhan. Kita nggak usah melihat contoh-contoh di luar sana. Kita lihat dalam firman Tuhan. Coba kita buka. Tadi saya sudah ada sekolah minggu ini dan ada hafalan mereka. Yakobus pasal 5 ayat 16. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat, baca ayat ini dengan sungguh-sungguh. Yakobus pasal 5 ayat 16. 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Puji Tuhan, silakan duduk. Tema firman Tuhan yang saya bawakan hari ini adalah kuasa doa. Bapak Ibu Saudara kekasih, masih percayakah saudara kuasa doa itu nyata dalam hidup kita? Ya, kita aminkan bahwa doa-doa yang kita panjatkan itu kepada Tuhan, lambat atau cepatnya pasti dijawab oleh Tuhan. Kalau Tuhan langsung jawab doa kita, memang itu kebutuhan kita. Saya minggu ini berdoa, Tuhan lihat kebutuhan kami Tuhan. Pagi-pagi saya bangun, saya lihat Tuhan itu luar biasa, ya. Nggak pernah saya meminta, saya paling pantang meminta. Saya tidak pernah meminta, saya hanya meminta kepada Tuhan. Waktu Karen ngomong, mak gini-gini, saya lihat uang saya, belanja kami nanti, aduh Tuhan, saya lagi berdoa, Tuhan tolong. Saya matikan handphone, saya berdoa tengah malam, ya. Pagi-pagi saya bangun, saya lihat Tuhan jawab langsung. Karena apa? Karena kebutuhan kita, ya, karena kebutuhan kita. Nah, ada juga Tuhan katakan tunggu, ya. Di mata penantian ini Tuhan mau lihat apakah doa yang kita panjatkan itu untuk kemuliaan Tuhan atau untuk diri kita sendiri, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih, firman Tuhan berkata di sini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Makanya kita kalau bersaksi,
inilah dari sinilah diambil apa? Bantu kami dalam doa. Kenapa kita minta bantuan doa saudara-saudara kita? Karena kita sendiri gak kuat. Karena firman Tuhan katakan, 2-3 orang bersehati di dalam namaku, maka aku akan menjawab doa-doa mereka. Aku akan ada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau kita ada berapa orang di sini saling mendoakan setiap hari. Terus terang, setiap hari kalau kami sekeluarga berdoa dan pribadi, bukan saya menyombongkan, enggak. Tapi saya mau ajar juga jemaat. Doakan saudara-saudara kita, pribadi-pribadi, mereka yang datang beribadah, yang sudah lama tidak datang beribadah, doakan. Supaya Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Memang kita rindu banyak jemaat kita. Tapi kalau Tuhan bilang jangan dulu, karena apa? Karena ada sesuatu hal yang Tuhan mau berikan kepada kita. Supaya ketika kita menjadi jemaat yang besar, kita adalah orang-orang yang kuat. Saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Doa itu besar kuasanya, ya. Dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kalau kita berdoa percaya, yakin, jangan ragu-ragu. Firman Tuhan katakan orang yang ragu-ragu dalam hidupnya, dia tidak akan tenang. Tapi kalau kita yakin, kita berdoa, Tuhan, kalau Tuhan jawab doaku, aku akan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Percaya, ini firman Tuhan yang berjanji kepada kita, bukan manusia. Tuhan katakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Aminkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tidak berubah. Mungkin secara kasat mata kita tidak melihat, tapi iman kita percaya dimanapun kita berada, dia ada. Dia mendengarkan segala keluh kesah kita. Nah, doa yang dikabulkan, yang dijawab oleh Tuhan adalah yang pertama di ayat 17. Kita lihat ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Yang pertama, doa yang dikabulkan oleh Tuhan adalah berdoa dengan sungguh-sungguh. Ada nggak orang yang berdoa yang nggak sungguh-sungguh? Ada. Nanti kalau nggak tahu berdoa kena marahin, ya udahlah, udah gitu aja. Kalau orang yang berdoa sungguh-sungguh, kita baca di sini, Elia manusia biasa sama seperti kita, tetapi ketika dia berdoa tidak datang hujan. Betul, firman Tuhan katakan apa? Tidak datang hujan selama 3,5 tahun. Bayangkan saudara, 3 tahun 6 bulan gak hujan-hujan. Bagaimana itu? Ya, di Jawa 4 bulan ini gak hujan-hujan, retak semuanya kekeringan sumur-sumur mereka, sungai-sungai mereka pada kekeringan. Kakak saya bertelepon, kalian tiap hari hujan di tempat kalian. Kadang-kadang pun aku berdoa, apalagi mau kebaktian, Tuhan janganlah dulu hujan, Tuhan mau kebaktian kami. Ya, sampai kita bilang janganlah dulu hujan, Tuhan jangan. Minggu semalam Mama Prita pulang ibadah, dia bilang begini, Tante doakanlah dulu Tante jangan hujan, karena kami lagi panen. Betul saudara, saya ya namanya itu kan kebutuhan. Saya berdoa, Tuhan lihat keluarga Mama Prita, minta jangan dulu hujan Tuhan untuk beberapa hari ini. Yang nggak tahu kalau saat di sini, kalau tempat kami memang nggak hujan, barulah hari semalam hujan. Ya puji Tuhan. Tadi saya tanya ke Omi, udah selesai kalian panen Omi? Sudah Tante, puji. Ya, Tuhan jawab karena apa? Itu kebutuhan. Kita sama dengan Elia. Tapi Pak Elia sendiri bukan Pak, ya. Tadi saya suruh John baca. John, jangan bilang ya Bapak saya adalah, jangan bilang ya John, bilang aja namanya. Kadang-kadang kan anak takut ya. Jadi saudara, ketika kita Elia ini manusia sama kayak kita, sama. Tapi ketika dia berdoa, sungguh dahsyat. Ya, jangan turun hujan katanya. Gak turun hujan. 3 tahun 6 bulan
Coba saudara bayangkan selama itu gak hujan-hujan, aduh gak tahu lah kita. Kita bersyukur loh di Sumatera Utara ini, daerah kita ini ya puji Tuhan masih diberkati Tuhan. Saking apanya makin banjir pun di mana-mana. Medan hujan sedikit banjir. Pindah Danau Toba katanya ke Medan. Hujan sedikit banjir. Orang di Jawa sana kekurangan air. Kita bersyukur Tuhan masih sayang kepada kita. Bukan kita tidak bilang Tuhan tidak sayang sama mereka, enggak, tapi Tuhan sayang kepada kita. Nah, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah sungguh-sungguh berdoa. Jadi ada kesungguhan di dalam hati, ya. Tuhan, dia berkata tidak akan ada hujan 3,5 tahun. Dia mengalaminya juga enggak? Mengalaminya. Dampak enggak bagi Elia? Dampak. Dia merasakannya juga 3,5 tahun enggak datang hujan. Tapi luar biasa pemeliharaan Tuhan. Di dalam 1 Raja 17, ya. Saya kan jarang-jarang khotbah. Jadi kalau agak panjang sedikit enggak apa-apa lah ya kan. 1 Raja-Raja pasal 17. Kita melihat di sini, ya, ayat 1 kita baca. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kau katakan. Hebat kali Elia ini ya. Gak akan datang hujan kecuali aku katakan. Ya, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dengan diam di tepi sungai Kerit di sebelah sungai Yordan, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Lihat, Elia manusia biasa. Dia katakan tidak akan ada hujan selama 3,5 tahun. Dia kena juga kan? Kena. Tetapi ayat ini berkata Tuhan jamin kehidupan Elia, orang yang sungguh-sungguh berdoa dan percaya kepada Tuhan. Ini jadi Tuhan jamin hidupnya. Elia, kita bakal baca di sini, nggak ada Elia berkata, Tuhan kalau 3,5 tahun tidak hujan, aku pun kan kena. Saudara kan kita baca nggak ada kan? Elia nggak ada. Dia lakukan, ya. Dia lakukan seperti apa yang Tuhan suruh kepada dia. Ayat 5. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Elia dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan suruh dia lakukan. Dia tidak bisa tahan-tahan. Dan Tuhan jamin hidupnya. Selama 3,5 tahun Tuhan jamin hidupnya. Ya, dia minum dari sungai Kerit itu, dan burung gagak membawa roti pagi dan petang. Bapak Ibu Saudara kekasih, pemeliharaan Tuhan itu nyata bagi kita. Mungkin sekarang ini kita mengalami kemarau di kantong kita. Ya, kemarau saya bilang ya di kantong kita. Mungkin penyakit datang kepada kita dan lain sebagainya. Ingat, kalau Elia ditolong oleh Tuhan, ya, dipelihara oleh Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya juga anakmu. Saya juga orang yang percaya kepada Engkau. Nyatakan kuasa-Mu. Kalaupun Tuhan tidak sembuhkan kita, tetapi Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan menghadapi semuanya itu. Supaya apa? Supaya kehidupan kita menjadi berkat. Selama musim kemarau itu, Elia memang menjadi berkat. Kalau saudara nanti baca di ayat-ayat selanjutnya, ada cerita tentang Elia dan janda Sarfat. Tentang apa? Minyak sedikit dan tepung sedikit. Selama 3,5 tahun mereka terpelihara dengan yang sedikit-sedikit itu. Tidak habis
habis-habisnya pertolongan Tuhan. Makanya di ratapan dikatakan selalu baru tiap hari kasih ya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, biarlah kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Imani, jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu akan kasih setia Tuhan. Mungkin ketika kita berdoa buat untuk si A, untuk si B, Tuhan jawab terus. Saya ingat ya, abang saya yang paling besar, ya, tahun berapa ya, saya lupa. Kami pindah ke Tanjung Balai tahun 88. Kalau nggak salah saya tahun 89. Ya, 89 lah. Ya, kurang lebih 89. Abang saya yang paling besar, dia sudah berangkat ke sekolah Alkitab Beji. Itu angkatan 34. 33 ya. Dia udah berangkat ke Beji. Tapi kan zaman dulu kan WC lama sampainya kan. Sampai dia di sekolah Alkitab, ditanya gini. Belum sampai WC-nya. Malu kali aku di sini belum sampai WC-nya, macam mana mau bayar ini? Tahu saudara apa? Dia pergi ke Surabaya, ke tempat saudara kami. Dari sana dia ke Jakarta. Di Jakarta selama 13 atau 14 tahun melanglang buana. Kerja ini, kerja itu, pernah dia jadi kontraktor, pernah jadi supir taksi dan lain sebagainya. Ya. Saya sudah sekolah Alkitab, bahkan waktu kami sekolah di Salatiga, saya tingkat 3 di Salatiga, saya dapat kabar abang saya itu dirampok karena dia supir taksi malam-malam, dirampok di Tanah Merah. Ya, saudara tahu apa? Ini lehernya ini pakai botol, dipecahkan botol, hampir putus. Urat nadinya di sini, dia diapain dari belakang. Tapi luar biasa, saya percaya itu karena panggilan Tuhan dan karena doa orang tua. Ketika dia keluar dari sekolah Alkitab, papi saya, mami saya nggak bisa berbuat apa-apa, selalu didoakan. Kapan caranya Tuhan, terserah Tuhan lah bagaimana. Ya, waktu kami dengar itu dia seperti itu, adik saya yang kecil, kami sama-sama sekolah Alkitab, dia berangkat ke Jakarta. Ya, sekian itulah. Masih Tuhan kan, dia hanya bilang ketika dia masih sadar, dia berdoa kepada Tuhan begini. Tuhan, kalau Tuhan kasih hidup aku mau kembali melayani Tuhan. Aku akan kembali. Saudara apa? Orang yang memang kadang-kadang pertolongan Tuhan itu sepertinya sepertinya nggak masuk akal. Dia panggil orang, dia minta tolong. Orang yang nggak bisa bawa mobil dia ajari, saudara, sampai ke rumah sakit. Itulah ceritanya dia. Caranya Tuhan memanggil dia. Akhirnya sudah sembuh, dia kembali ke Tanjung Balai dan dia berangkat sekolah Alkitab lagi. Harusnya dia masuk dulu angkatan 33. Terakhir saya ingat dia masuk angkatan sama Bang Johannes, sama kelas 1 atau kelas 2. Abang-abang. Ya, makanya waktu saya ketemu sama Abang Johannes, saya bilang memang benar-benar ada pendeta itu bilangnya harus kena pasti dulu baru datang. Tapi puji Tuhan, dia udah sehat. Itulah saat makanya kami bilang itu karena doa orang tua menjaga. Kalau melihat kondisinya waktu itu, pasti dia sudah tidak ada. Ya, tapi karena doa orang tua. Nah, sampai sekarang dia melayani Tuhan di Tanjung Balai. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Itu menjadi kesaksian hidup bagi dia. Ya, kadang-kadang ada anaknya yang masih umur 5 tahun dulu, dia gak ngerti ya, dia tanya, "Papa, kenapa leher papa begini-begini?" Jawab, "Kau itu," saya bilang, ya, sama abang saya. Ya, kapan abang jawab, kayak mana caranya aku menjawab ya, ini sakit dulu. 5 tahun mana ngerti ya kan? Tapi bagi kami, setiap kali kami melihat tanda di sininya itu, waduh, mengingatkan bagaimana kuasa doa itu nyata, saudara. Ya, dia dijaga, dilindungi, dan dia bisa melayani Tuhan sampai sekarang. Kita janganlah seperti begitu ya. Kalau Tuhan sudah pilih kita menjadi anaknya, setia kepada Tuhan. Saudara, seperti yang dikatakan, hanya sementaranya kita di dalam dunia ini.
hanya sementara. Memang sulit, apalagi kalau nggak ada uang, tiba-tiba anak meminta, ada keperluan begini begitu. Kalau begitu saya katakan kepada anak-anak, berdoa. Karena itu yang diajarkan oleh papi saya kepada kami ya. Kalau minta apa-apa, berdoa, berdoa. Dan memang nyata. Nah, kembali kita kepada Elia. Saudara baca firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ini, bagaimana Elia dipelihara oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia sungguh-sungguh kepada Tuhan, sungguh-sungguh beribadah, gak main-main. Anak-anak sekarang saya sering marah ya, kalau ibadahlah, HP jangan dihidupkan dulu, nanti sepanjang hari dulu mah boleh. Jadi kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak usah kita minta, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Luar biasa. Makanya kita kalau membaca firman Tuhan, resapi. Sungguh luar biasa Nabi Elia. Ini orang sakti loh, orang hebat ini Nabi Elia ini. Kenapa dia bisa dipakai Tuhan sungguh luar biasa? Karena dia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dan pelajaran bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kita sekarang ini, sungguh-sungguhlah imani, Tuhan pasti menjawab doa-doa kita ya. Lambat atau cepatnya Tuhan pasti akan menolong kita. Selanjutnya adalah doa yang dikabulkan Tuhan itu seperti firman Tuhan minggu semalam yang di dalam 1 Tawarik pasal 4 ya. 1 Tawarik pasal 4 ayat 9, demikian firman Tuhan, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Yang kedua adalah doa yang dikabulkan oleh Tuhan adalah doa yang lahir dari kepahitan. Ya, Yabes ini dia mengalami kepahitan yang sungguh luar biasa, dan Tuhan melihat hatinya yang sungguh-sungguh sangat-sangat mengalami kesakitan. Ya, ibunya berkata, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ya, Yabes berdoa kepada Tuhan ketika mungkin dia mendengar, kenapa namanya dikasih Yabes? Oh, karena mamaku mengalami kesakitan yang luar biasa. Kita tidak tahu kesakitannya apa, karena memang hanya 2 ayat ini saja. Mungkin mereka kekurangan, nggak dianggap dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengatakan Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudara. Ya, dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan Tuhan mengabulkan permintaannya. Kembali, mungkin hati kita disakiti, mungkin kita dikecewakan. Kalau kita marah kepada manusia, maka kita akan bisa mereka jengkali. Oh, kayak gitu ya rupanya kau. Saudara, saya beberapa kali mengalami hal yang demikian. Ketika datang omongan-omongan yang menyakitkan hati, ya, ketika datang perkataan yang melemahkan hati, tidak ada tempat pengaduan selain di bawah kaki Tuhan. Menangis di bawah kaki Tuhan. Gak ada yang tahu kan? Gak ada. Hanya Tuhan yang tahu. Dan ketika hati kita disakiti, hati kita mungkin kita dikucilkan, nggak dianggap, dan lain sebagainya, dari antara saudara-saudara kita mungkin. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, ya, kita meminta kepada Tuhan hati yang penuh kasih, mengasihi orang-orang yang tidak senang kepada kita, mengasihi orang-orang yang membenci kita, maka kita akan melihat kita akan seperti Yabes. Doa-doa kita pasti didengarkan oleh Tuhan. Saudara, kalau mungkin kita bisa sakit hati,
kepada orang, kalau mungkin perbuatan itu enggak kita lakukan, tapi dibilang kita melakukannya, ataupun kita dianggap enteng, dikucilkan. Tetapi saya belajar kebenaran firman Tuhan. Makanya saya katakan saya bangga memiliki Allah yang hidup. Orang menganggap, kayak mana orang itu bisa menyekolahkan anaknya dan lain sebagainya. Ya kalau memang dilihat dari keadaan gak mungkin kan. Tapi kita pegang firman Tuhan, tidak ada perkara mustahil bagi Tuhan. Ya, itu yang saya ajarkan kepada anak-anak. Berdoa sungguh kepada Tuhan. Tidak ada perkara yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Beriman sungguh. Yabes kita lihat, dikatakan di sini, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ayat terakhir dikatakan, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Ya, Tuhan mengabulkan permintaan daripada Yabes, sehingga sampai sekarang ini nama Yabes dikorbankan di mana-mana. Orang yang disakiti, orang yang tidak dianggap mungkin, pengalaman pribadi orang tua yang mengalami kepahitan, kesakitan yang luar biasa. Tapi ketika Yabes berseru kepada Tuhan, Tuhan pulihkan keadaannya. Ya, Tuhan juga memulihkan saudara dan saya. Apapun yang kita alami sekarang ini, Tuhan mau pulihkan kita. Saudara mungkin disakiti, saudara mungkin tidak dianggap, saudara mungkin mengalami penyakit yang mungkin kata orang tidak bisa sembuh lagi. Tapi ingat, kalau Tuhan izinkan semuanya itu, berserulah kepada Tuhan. Hanya Yesus yang sanggup menolong saudara. Seperti apapun kita perbuat kepada manusia, kalau orang sudah gak suka kepada kita, susah. Ya, tapi kalau kita berseru kepada Tuhan, orang yang membenci kita sekalipun bisa Tuhan rubahkan hatinya. Ya, dalam sekejap Tuhan rubahkan hatinya. Pemeliharaan Tuhan itu bagi anak-anak Tuhan sungguh luar biasa. Tidak terasa kita sudah ada minggu ketiga di bulan Oktober. Ya, sepanjang bulan yang berhari-hari yang berjalan, bulan yang berjalan, ada banyak problema yang kita alami. Tetapi kalau sampai hari ini kita ada dan setia kepada Tuhan, upahmu besar di surga. Ya, kami gembala mungkin terbatas, tetapi Tuhan tidak pernah terbatas. Saya kalau melihat jemaat mengalami kesusahan sebagai seorang ibu gembala, kadang-kadang Tuhan tolonglah jemaat-jemaat itu. Apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus saya perbuat? Ya, saya tidak tahu harus berbuat apa-apa Tuhan, tapi kami hanya datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tuhan yang menolong jemaat-jemaat Tuhan. Kami manusia terbatas, tapi kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh jangan mendua. Gak ada orang yang mau diduakan, ya. Gak ada orang yang mau diduakan. Tuhan aja gak mau diduakan. Oleh sebab itu kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, setia melayani Tuhan. Apa yang bisa kita perbuat? Karena itu bukan buat kami gembala, saudara. Itu buat Tuhan, buat saudara sendiri, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kalau saudara bisa membantu apapun dalam pekerjaan Tuhan, itu bukan buat kami, tapi bagi saudara sendiri. Dalam kita melayani Tuhan, kesungguhan sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu, kita pada siang hari ini firman Tuhan sampai di sini. Biarlah kita berseru kepada Tuhan. Biarlah kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya kita melihat bagaimana kuasa Tuhan nyata bagi saudara dan saya. Puji Tuhan, kita sama